bilang hai jawabnya halo, oke? Hai. Halo. Hai, hai, halo. Oke, udah siap dengerin materi? Oke, karena udah siap, kita akan bahas soal pola hidup bersih dan sehat. Singkatannya itu PHBS. Apa? Sekali lagi. Oke, PHBS. Benar sekali. Jadi PHBS itu perilaku atau pola hidup bersih dan sehat. Ada yang tahu contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Bersih itu gimana sih? Ada yang mau angkat tangan? Bersih itu ketika apa sih? Cuci tangan itu buat bikin bersih nggak? Ya, oke. Jadi kalau kita bicara soal PHBS, berarti yang dibersihkan kira-kira apa aja? Ya, terus? Kaki, terus? Dada, terus? Iya, betul sekali. Nah, tapi teman-teman, ternyata PHBS itu bukan cuma diri kita, tapi lingkungan. Contoh lingkungan itu seperti apa sih? Sekolah lingkungan bukan? Rumah lingkungan bukan? Masjid lingkungan bukan? TPI lingkungan bukan? Jadi berarti kita harus bersih di mana aja? Oke, kalau tempat lainnya perlu bersih nggak? Pintar. Jadi tadi PHBS itu intinya dari diri kita dan lingkungan. PHBS itu dari siapa? Pintar. Nah, ini nih pengertiannya. Hidup bersih dan sehat adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar agar terbebas dari kuman dan bakteri. Betul. Sama ya intinya ya. Kebersihannya siapa? Oh ya, pinter banget. Boleh di next nggak? Nah, kita sekarang lagi di mana? Di sekolah. Yang pertama, ada yang udah ngelakuin belum? Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Masa sih? Yakin? Emang cuci tangannya biasanya di mana? Kalau di sekolah pernah nggak cuci tangan sebelum makan? Gak pernah ya? Mulai besok dibiasakan, oke? Jadi sebelum istirahat kita cuci tangan, setelah istirahat juga cuci tangan. Bisa? Beneran ya? Oke. Terus yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat. Contoh jajanan sehat itu apa sih? Buah-buahan, pinter. Susu, sayuran jajan ya. Oke, lanjut. Beli nasi rames soalnya ada sayurnya. Nasi sehat nggak? Roti, iya. Jadi makanan yang tidak sehat itu yang berpemanis tinggi, yang berpengawet tinggi. Biasanya itu yang warnanya sangat mencolok. Jadi hati-hati ya, mulai sekarang mulai dihindari. Selanjutnya adalah menggunakan jamban bersih dan sehat. Siapa yang pipisnya masih sembarangan di sini, ada nggak? Nah, karena masih ada, mulai besok harus ditok. Ada kan toiletnya? Ada airnya nggak? Berarti bisa dipakai nggak? Bisa diterapkan ya? Oke, lanjut nggak?
Hari Sabtu, Rabu. Kelas 2 hari apa? Sabtu. Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5? Kelas 6? Oh, berarti olahraganya baru di hari Sabtu. Berarti sudah ya, sudah dilaksanakan ya. Ada nggak yang kalau olahraga malam jadi nggak tidur? Atau ditinggalkan kaki jajan? Nggak ada ya? Oke, pinter. Lanjut. Memberantas jentik nyamuk. Tahu kan cara pemberantasan jentik nyamuk di sekolah? Kalau ada botol yang airnya menggenang, harus kalau misalkan ada air di dalam plastik, harus pinter. Jadi gitu ya. Nanti kalau misalkan melihat ada sampah, wah ada airnya, berarti langsung harus Oke, cakep. Terus selanjutnya di sini kelas 6 ada yang sudah merokok? Beneran? Beneran? Oke, stop. Merokok beneran? Oh enggak. Oke, tapi kalau misalkan udah ada yang merokok, jangan merokok di lingkungan sekolah ya, sama jangan merokok. Oke? Oke enggak? Boleh di next Kak. Terus selanjutnya ini nih, apa? Biasanya membuangnya di mana? Ayo. Ada nggak yang masih disimpan di laci dulu? Ayo, ada nggak? Ayo, kenapa nih alasannya? Kenapa membuangnya di laci dulu? No ya, nggak boleh males ya. Kalau misalkan kita habis makan atau habis jajan, sampahnya langsung Kenapa sih kok harus membuang sampah langsung? Kenapa nggak boleh disimpan di laci? Kenapa kira-kira? Apa? Ada semut, terus? Nyamuk bener banget, terus? Jadi kotor, jadi mulai sekarang nggak boleh ya, oke? Kalau misalkan ada yang nemuin temennya masih ngebuang sampah di laci, berarti harus bilang apa? Buang sekarang, gitu ya? Gimana bilangnya? Oke. Terus yang terakhir itu melakukan kerja bakti atau siapa yang setiap hari kabur kalau piket? Waduh. Piket ya, itu piket ya. Ya, jadi piket itu wajib. Berapa kali dalam seminggu kalau piket? Oh ya, 6 kali ya sekarang. Oke, 6 kali pintar. Biasanya pagi atau siang piketnya? Sebelum pulang. Ya, jadi ketika kita masuk lagi itu udah bersih di esok paginya. Oke, tadi kita bahas cuci tangan ya. Nah, siapa yang mau berteman dengan cacing? Nggak mau. Makanya kalau misalkan nggak mau berteman dengan cacing, ketika cuci tangan harus pakai pintar. Airnya juga harus ya bersih dan mengalir. Dan mengalir itu ya yang dari keran, jangan yang dari baskom atau ember gitu, oke? Nah, jadi kenapa sih cuci tangan itu perlu pakai sabun? Yang pertama itu mencegah infeksi. Tahu infeksi nggak? Tahu? Jadi infeksi itu sesuatu dari luar masuk ke dalam, entah itu bakteri, kuman, virus, atau mungkin debu-debuan itu masuk ke tangan kita. Makanya perlu cuci tangan pakai sabun. Yang kedua itu mencegah penyebaran bakteri. Misal ada yang habis lupa atau habis
resiko diare. Siapa yang tahu diare? Diare tahu? Diare itu bukan muntah-muntah. Apa? Sakit perut, iya. Jadi yang itu saya tahu ya. Mencret, iya betul mencret. Betul. Diare itu mencret itu. Jadi dengerin. Masih mau dengerin? Lanjut gak? Oke, kalau lanjut dengerin dulu ya. Jadi diare itu penyebabnya dari air kotor yang ada bakterinya. Makanya kalau misalkan sebelum makan itu harus cuci tangan. Siapa yang suka main di sungai jebur-jeburan? Siapa mana orangnya? Waduh, banyak banget ya. Waduh. Oke, jadi kakak mau ikutin. Gak apa-apa jeburan di sungai, tapi setelahnya harus mandi yang bersih. Gak boleh ya, aku mau mandi di sungai jebur habis itu mentas. Jangan ya, kalau sungainya bersih atau memang udah ada tempat mandinya gak apa-apa. Tapi kalau yang terbuka itu harus tetap mandi. Oke, di next. Nah, oke bentar dulu. Next yang tadi sebelumnya. Oke, kapan kita harus cuci tangan itu kapan aja sih waktu kita harus cuci tangan? Sebelum makan, sesudah makan, sebelum minum ya nggak apa-apa sebelum minum cuci tangan ya kira-kira. Terus lanjut, sesudah main, oke, sesudah makan ya. Kalau habis dari toilet perlu cuci tangan ya? Pakai sabun ya? Oke kak, boleh di next. Nah, itu yang pertama sebelum dan sesudah makan, termasuk tadi minum ya. Terus yang kedua setelah BAK atau BAB, berarti setelah dari toilet. Yang ketiga itu setelah membuang misal sampah yang di laci atau sampah yang dimanapun. Ketika habis dibuang sampah berarti harus cuci. Oke, selanjutnya setelah memegang hewan, siapa yang punya kucing di rumah? Siapa yang punya ayam? Siapa yang punya merpati? Siapa yang punya merpati? Ya, jadi setelah habis main harus cuci. Misal habis pegang kucing juga harus cuci tangan. Habis pegang merpati juga harus cuci tangan. Nah, tadi benar ya yang disebutkan setelah bermain juga harus cuci tangan. Jadi misalkan dari rumah keluar main PS atau main bola-bolaan. Halo yang di belakang. Sebelum apa? Ya, sebelum tidur juga bisa. Jadi kalau habis berpergian dari rumah, dari luar juga harus cuci tangan. Kalau pas COVID, pas corona itu kita rajin banget ya cuci tangan. Tapi setelah gak corona kayak oh ya udah kayak bilang begitu aja rutinitasnya. Kalau yang cowok, nanti kalau aku tanya harus bisa jawab ya. Kalau nggak mendengarkan nanti aku tunjuk. Nah, sekarang kita akan nyanyi bareng bagaimana cara cuci tangan. Tahu lagu ini nggak? Becak. Nah, nadanya seperti itu.
Telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Sekali lagi Kak. Baru 1, 2, 3. Gosok telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Oke, kita coba nyanyi tanpa lagu ya Kak. Bisa? 1, 2, 3. Sudah hafal? Cowoknya nih, cowoknya nggak ada suaranya. Coba nyanyi bareng. 1, 2, 3. Basuh telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela. Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kunjukkan jari-jari. Bilas, bilas, bebas dari bakteri. Bisa nggak yang cowok? Urutannya gimana, coba urutannya? Pertama apa? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nanti harus wajib dipraktekin ya. Kalau mau cuci tangan ingat lagunya aja supaya prakteknya semuanya dilakukan. Coba dong sekali lagi tanpa teks, coba. Di teks Kak. Coba. 1, 2, 3. Oke, pinter-pinter banget sih. Kalau aku bilang oke, kelas 1 sampai 6 keren-keren semuanya, tepuk tangan. Tadi kita belajar soal apa? Pinter. Tadi udah diskusiin nggak sih materi keduanya tentang apa? Udah belum? Tentang bullying. Tapi sebelum masuk ke bullying kita tepung apa ya Kak Citra ya? Kita tepung keren. Jadi ya, kita tepung keren ya. Nanti tepungnya gini. Ayo kita mencontohkan. Coba kamu panggil. Kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan aku bilang dikasih apa, itu
belum kompak. Kita coba lagi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Yang belakang bisa gak? Nanti kalau misalnya mau ke belakang bisa nggak ya? Kita coba deh. Tiba-tiba ada yang ngomong sih. Yang coba ya. Dikasih apa? Wah, iya bener banget. Kita coba lagi ya. Yang abang-abang ini. Dikasih apa? Oke, sepertinya memang sangat lemes sekali ya. Sepertinya belum sarapan. Dikasih apa? Oke, teman-teman. Jadi, materi yang akan dibawakan oleh Kak Citra sekarang adalah anti bullying. Apa? Apa? Siapa yang tahu bullying itu apa? Siapa yang tahu bullying itu apa? Kekerasan fisik. Oke. Bagus, teman-teman. Bagus. Lagi. Siapa yang suka ngejekin mama bapak temennya? Siapa sih yang ngejekin mama bapak temennya? Itu namanya bullying verbal. Ini juga termasuk bullying kok teman-teman. Siapa yang suka menjorok-joroki temennya? Siapa yang suka nge-slanding temennya? Siapa yang suka nyubit temennya? Siapa yang suka ngejailin? Oh, kalian suka ngejailin, bukan ngejailin. Oke, adik-adik semua, tadi yang kamu sebutkan tepuk diam. Kita tertib ya, oke? Oke. Yang tadi disebutkan mencubit, nge-slanding, ngedorong, ngatain bapaknya, ngatain ibunya, itu semua termasuk dengan bullying. Apa sih bullying itu? Itu juga bullying, lempar-lempar gitu bullying, nggak boleh. Nggak boleh lempar-lempar seperti itu. Ya udah deh, karena aku di depan kayaknya nggak diperhatiin, aku di tengah aja deh. Tadi siapa yang lempar-lempar? Itu nggak boleh ya. Itu termasuk dengan bullying. Dengerin kakak dulu ya. Adik-adik semua. Iya, jadi dari sini ya. Biar aku ada di tengah-tengah. Oke. Siapapun yang tadi melempar kertas, yang suka melempar sendal, buku dan lain-lainnya, itu termasuk dengan bullying. Karena bullying itu kamu misalnya ngejelek-jelekin teman kamu mencemooh, ngejailin, sampai
mungkin bercanda hal lainnya yang sekiranya membuat teman kalian gak nyaman, kayak nangis lah, sedih, ngadu ke orang tuanya, atau dia malah sampai kayak gak mau sekolah, itu namanya bullying. Menurut teman-teman, kalau bercanda boleh nggak? Bercanda boleh nggak? Bercanda boleh nggak sih? Bercanda tuh boleh teman-teman, asalkan kalau bercanda itu yang dua-duanya senang. Misalkan aku bercanda sama kamu, aku senang, kamu juga senang, karena kita sama-sama ketawa. Tapi kalau yang satunya ketawa, yang satunya nangis, itu namanya bullying, oke? Nah, bullying itu ada apa aja sih? Ada 3. Kekerasan verbal, kekerasan sama kekerasan seksual. Coba ada kekerasan apa aja? Ada kekerasan apa aja? Kekerasan verbal, pintar. Apalagi? Kekerasan fisik, pandai. Kekerasan apa lagi? Yang terakhir adalah kekerasan pandai. Terus. Oke, ada 3, kekerasan verbal, fisik, dan kekerasan seksual. Kekerasan verbal itu adalah yang diucapkan sama kita, ngatain teman kita, ngatain bapaknya, ngatain ibunya, ngatain keluarganya, ngatain fisik. Misalkan kayak, ih kamu gendut, itu nggak boleh teman-teman, karena bisa jadi teman kalian masih mau dengerin nggak? Masih mau dengerin nggak? Gila. Rasis? Iya, rasis juga nggak boleh, itu kekerasan verbal. Kayak misalkan ada yang bilang, ih kok kamu hitam? Nggak boleh. Karena setiap warna kulit itu sama aja. Kayak gitu. Itu namanya kekerasan verbal. Terus ada kekerasan fisik. Kamu nyubit, kamu mukul, kamu nendang. Itu namanya kekerasan fisik yang nggak boleh. Karena kalau misalkan kalian, kayaknya aku harus ke depan lagi deh. Soalnya di sini nggak perhatiin. Oke? Perhatiin ya. Masih mau mendengar tidak? Masih mau mendengar tidak? Masih mau mendengar tidak? Oke. Tadi yang terakhir ada kekerasan fisik, verbal, sama kekerasan seksual. Itu adalah yang keluar dari mulut, yang keluar, yang dilakukan oleh anggota badan kita, dan itu membuat teman kita tidak nyaman. Misal kamu ngatain dia dengan kayak misalkan, ih kamu, misalkan kamu melakukan hal-hal yang mesum, porno, itu nggak boleh karena itu adalah kekerasan seksual. Terus misalnya kamu memegang bokong teman kamu, itu nggak boleh. Karena teman-teman, yang boleh dipegang oleh orang lain itu hanya tangan kita dan juga bukan tempat-tempat atau area-area yang sensitif. Misalnya ya, bokong, paha, kaki, bagian kemaluan, pandai, betul. Itu nggak boleh karena yang hanya boleh memegang adalah diri kita sendiri. Gak boleh ada orang lain yang memegangnya karena itu adalah area-area yang sensitif.
Semangat nggak? Masih nggak? Oke, karena kalau masih, duduknya harus yang rapi lagi dan pandangan ke depan. Bisa? Bisa? Oke, boleh ya duduknya dirapihin lagi dan kita simak materinya bersama. Tadi kan udah membahas soal bully. Bully itu mengejek teman-teman. Bully itu bentukannya ejekan dan juga yang udah disebutin sama Kak Citra. Jadi setelah ini kalian tidak boleh atau berusaha untuk tidak mengejek, tidak membuli temannya. Kira-kira kenapa sih kita nggak boleh membuli? Mau lanjut ke? Beneran ke? Kalau benar perhatiin ya. Oke, jadi kenapa kita tidak boleh membuli? Ada yang tahu? Pertama, karena takutnya trauma. Iya. Yang kedua, sedih. Trauma itu gimana sih? Ketakutan. Geraknya gak bebas. Misal kemarin ada satu orang yang dibully. Besoknya pasti dia mikir, aku gak mau sekolah, nanti aku takut ini dia lagi. Bener gak? Bener gak? Bener. Berarti gak boleh ya. Gak boleh ngebully. Kita kan kadang kalau misalkan kita jadi pembuli itu happy kan? Happy gak? Happy pasti, karena kita ngejek orang lain, kita merendahkan orang lain, pasti bawaannya happy. Apalagi biasanya pembuli itu sifatnya rombongan, bener gak? Bener kan? Ya jadi kan cuma satu yang ngebully, bisa 3 atau 4 orang jadi satu ngebully 1 orang. Jadi gak boleh ya. Kamu sering dibully. Biasanya gimana dibully? Diajarin sama bapak kamu. Gimana? Nah, salah satu ejek juga itu nama bapaknya biasanya Mbak Lundo, nama bapaknya siapa? Ini kan biasanya misal aku tanya ke Mbak Lundo namanya siapa, terus misalkan namanya Budi, gak boleh ya? Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Berarti mulai besok tidak ada ejek nama bapak atau nama ibu. Kalau nama pacar boleh nggak? Emang udah punya pacar? Emang udah punya pacar? Belum kan? Pacaran boleh nggak? Ada yang pacaran? Waduh, saya kalah ini. Oke. Nah, jadi mulai besok, nih kan tadi ada pembuli. Kita selaku masyarakat sekolah, kalau misal melihat teman kita yang dibully harus apa? Betul. Tepuk tangan. Itu kan teori, prakteknya udah belum? Belum. Jadi mulai besok, kalau misal ada yang ngomong Budi, berarti harus bilang apa? Jangan bully, gitu ya. Jangan. Sekali lagi. Jangan bully. Oke, itu bahaya
Percaya nggak? Kenapa sih kok kira-kira anak yang sering dibully itu gampang sakit? Karena ternyata dia pikirannya banyak di sini kayak, aduh aku takut sekolah, aduh aku takut ini, aduh aku nggak punya teman. Jadi pikirannya dia itu banyak. Istilahnya apa? Overthinking. Nah, dia jadi kayak mikir, kenapa ya teman-teman itu selalu membuli aku? Terus bahaya yang lainnya itu bisa sampai dia mengurung diri. Apa? Nah, mengurung diri itu dia tidak mau keluar, dia tidak mau sekolah, dia tidak mau mengaji, dia tidak mau bermain sama teman-temannya karena takut itu tadi. Setiap dipanggil misalkan dia dipanggil sama temannya, gak mau, aku takut diceng-cengin sama dia. Ada nggak yang kayak gitu biasanya? Ada? Nah, mulai sekarang kita harus belajar ya. Kita harus bersama-sama belajar untuk stop bullying. Karena pada dasarnya setiap manusia itu sempurna. Setiap manusia sempurna, setiap nama itu sempurna. Gak ada yang jelek. Yang jelek itu adalah pikiran kita ketika kita melakukan itu sebagai bahan candaan atau bahan kekurangan orang lain. Ini kalau yang kelas tadi itu kelas berapa? 2. Kalau yang kelas 1 ada bullying tidak? Gak ada. Pinter, jangan ya. Tadi gak boleh apa? Gak boleh ceng-cengin nama ayah. Gak boleh mukul. Gak boleh bikin temennya nangis. Terus bullying juga tidak semuanya yang kelihatan ya. Bisa aja, misal di sini ada 5 orang, 4 orang tuh bisik-bisik kayak yang 1 orang gak diajak, itu termasuk bullying gak? Iya, karena kenapa sih kalau termasuk bullying? Karena itu bikin dia gak nyaman. Pasti kan yang diomongin entah itu 1 orang itu atau enggak. Jadi baiknya kalau ada 5 orang, ya udah berbisiknya 5 orang. Bisa ya? Di sini ada geng-gengan enggak? Ada. Nah, mulai sekarang kita harus membaur jadi satu, oke? Gak ada geng-gengan lagi. Bisa? Nah, jadi teman-teman, itu kan tadi bahaya membuli ya. Jadi kayak kasihan banget nih anaknya karena sedih dan lain-lain. Kira-kira ada nggak sih dampak membuli itu sendiri? Pertama ya, ada dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Kalau yang jangka panjang ya, mungkin orang itu akan jadi introvert. Kayak introvert nggak? Dia tidak mau bersosialisasi dengan orang lain dan dia tidak bisa berkembang. Terus itu dampak jangka panjangnya. Jadi kayak orang-orang itu jadi pemalu, jadi pendiam, dia jadi nggak bisa mengekspor dirinya sendiri. Dia kayak, halo, hai, oke. Dia jadi tidak bisa bergaul dengan orang lain. Kalau dampak jangka pendeknya yang kayak tadi bisa mengurung diri, nangis, sedih, trauma. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita dibully? Kalau diri kita dibully, apa yang harus dilakukan? Lapor kemana? Damkar. Iya, jadi tapi kan biasanya kalau lapor malah makin dibully, bener nggak? Bener nggak? Biasanya kan kalau lapor kayak, ih lapor cemen. Tapi jangan ya, kalau misalnya kita dibully, lapor aja, nggak apa-apa dibilang cemen. Yang cemen itu pembuli. Siapa yang cemen? Pembuli apa? Pembuli apa?
Iya, terus baru dinasehati gitu ya. Bisa nggak? Kemarin terakhir ada info bullying atau enggak? Masih ada yang info enggak? Kelas berapa? Kelas 3. Dibulinya gimana? Ditendang. Gak boleh ya teman-teman, gak boleh nendang. Gak boleh nendang, dorong, gumplak. Oke? Mulai sekarang kita belajar bersama untuk stop bullying. Nah, nanti teman-teman, kalau misalkan kita sudah stop bullying, hidup itu akan sejahtera. Tahu sejahtera nggak? Bahagia, gak ada tekanan. Kan kalau ngebully juga biasanya bisa dilaporkan ibunya. Ibunya temuin kalian nggak? Pasti ditanya, tadi kamu ngapain anak saya? Gitu kan? Nah, gak enak gak sih digituin? Gak enak, makanya mulai sekarang harus stop. Oke? Tadi kalau ada yang ngebully, kita harus bilang apa? Sebelum itu, iya, baru dinasehati. Oke, di sini ada yang mau cerita atau mau bertanya? Ada? Ada nggak? Oke. Teman-teman tahu nggak kalau pembuli nanti hukumannya apa? Tahu nggak sih? Ada loh undang-undang atau peraturan di negara Republik Indonesia. Misal nih, kalian nggak boleh teman kalian sampai luka, kalian bisa loh di penjara. Serem. Ada yang mau di penjara. Kalian masih mau sekolah kan? Yang belakang masih mau sekolah nggak? Kalian mau di penjara dan nantinya ada satu ruangan sama orang-orang yang nakal juga. Mau? Jadi kita nggak boleh ngebully ya teman-teman, karena nanti kita bisa di penjara, nanti kita bisa dihukum, nanti orang tua kita sedih, nanti orang tua kita juga yang disuruh kebayar ini itu. Kalian mau seperti itu? Gak mau dong? Gak mau kan? Nah, gitu teman-teman. Jadi ngebully itu gak boleh. Yang jadi pelakunya juga nantinya pasti ngerasa gak enak, karena dia nantinya bisa masuk penjara, bisa dihukum sama polisi. Yang jadi korbannya juga gak enak, dan lingkungan lainnya juga gak enak. Paham ya? Oke. Kayaknya sebelum kita tutup, kalian gak ada yang mau nanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Kita review ulang ya, kekerasan ada apa aja? Tiga itu nggak boleh dilakuin ya teman-teman. Oke? Udah tahu ya tiga itu apa aja? Kekerasan fisik, verbal, seksual bentuknya sudah tahu ya? Nah, kalau misalkan aku bilang ranger bullying, kalian bilang menahan diri, menjaga diri dari bully. Oke? Kalau aku bilang ranger bully, menahan diri, menjaga diri dari bully. Bisa? Ranger bully, menahan diri, menjaga diri dari bully. Oke, kita tutup dulu kali ya Kak Farida. Oke, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.